Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanet Akmaluddin dengan 3 digit NIM terakhir 097 dari kelas praktikum D. Di sini saya akan setelah kita mempelajari Python, jadi selanjutnya kita akan mempelajari bahasa pemrograman baru yaitu C++. Jadi ya langsung aja di videonya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk di web Tinkercad, yaitu mungkin saya jelaskan singkat saja. Tinkercad adalah platform berbasis web yang fungsinya dapat digunakan untuk simulasi elektronika. Nah, seperti yang sudah ada di layar saya, jadi itu kita bisa di Tinkercad itu bisa menggunakan beberapa komponen simulasi. Jadi seperti di sini ada Arduino, ada resistor, ada tombol bottom dan LED, dan ya bisa kita rangkai, dan kita bisa naruh teks di situ dan komponen lain-lainnya banyak kok di sini. Dan ya langsung saja saya jelaskan singkat saja. Di sini ada Arduino, Arduino yang nyambung ke breadboard, dan di sini yang nyambung nih ke nah di sini nanti ada tombolnya yang nyambung ke resistor, ini nyambung ke ground, ini voltnya 5 volt, sini nyambung ke sini, nyambung ke sini, resistornya nyambung di sini. Oh sebentar, saya nak salah. Nah, jadi di sini terus ini nyambung ke 4. Nah, mungkin saya jelasin langsung aja. Di sini ada memiliki dua fungsi, yaitu setup dan loop. Jadi setupnya yaitu pin mode itu yang ini, yang nyambung ke keempat ini sebagai outputnya, yaitu outputnya ke LED ini, dan inputnya dari ini ke sini begitu. Dan void loop ini dari ketika tombol ini ditekan, itu akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dan ketika tombol ini nggak ditekan, jadi ya intinya ketika tombol ini ditekan, lampu yang di sini akan menyala, dan ketika tombol ini dilepas atau tidak ditekan, lampu ini akan mati. Nah, itu aja sih singkatnya penjelasan dari bahasa C++ ini. Terus selanjutnya saya akan melanjutkannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WebBlock. Kita buka dulu. WebBlock ini hampir sama kayak Scratch. Jadi dia tuh naruh blok ini. Nah, oke ya. Ini kita lihat dulu penggunaan canggih blok demi blok. Bloknya adalah editor pemrograman visual dari Google yang menggunakan blok tarik lalu lepas. Mesin inilah yang mendukung program pendidikan coding paling populer di seluruh dunia. Nah, ini ya konsepnya hampir sama seperti Scratch yang kemarin, yaitu kayak blok-blok yang berisi codingan, tinggal gabungin aja. Nah, terus ada jelasin lagi, coba Blocky. Nah, library Blocky menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda, yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Alat ini menghasilkan kode bersih dalam bahasa yang Anda inginkan, dan kemungkinan blok custom yang disesuaikan dengan aplikasi Anda. Nah, kan konsepnya hampir sama banget seperti si Scratch, tapi yang mungkin lebih lengkapan Scratch, karena ya ini hanya segini doang. Nah, ini juga ada Scratch. Oke, jadi di sini set count tuh, di set count itu kayak mengatur perhitungannya mulai dari 1 dan repeat ketika kondisi perhitungannya itu kurang dari atau sama dengan dari 3 untuk ngeprint hello world. Dan setelah ngeprint, set count-nya ditambah plus 1. Jadi dia akan kondisi, jadi ini kondisi kan, jadi ketika kondisinya count ini kurang atau sama dengan 3, dia akan ngeprint, dan ketika udah ngomong ngeprint, countnya akan menambah, perhitungannya menambah 1, dan itu perulangan sampai lebih dari 3. Ini yang di blok. Terus ini juga ada yang namanya yang jadi teks, juga ada JavaScript, Python, PHP, Lua,
dan Dart. Juga ada bahasanya, banyak juga. Kita pakai bahasa Indonesia nggak ada. Ya udah Inggris aja. Oh, bahasa Indonesia ada. Nah, mungkin bisa. Oh, sama aja sih. Oke, bisa dijaga gampang. Tetapkan count. Nah, ini bisa ditekan juga variabel yang bisa diganti. Nah, jika atau sampai kan berarti sampai kita tahu sampai berapa yang harus ininya, sampai berapa kali. Kalau jika sampai terpenuhi, ini bisa variabel diganti juga. Terus ini bisa lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Terus ini bisa diganti printnya mau ke hello world atau hello doang atau gimana. Ini juga bisa setiap ininya mau dikali atau ditambah atau ya gitulah. Terus ini ada penjelasannya setiap warnanya. Itu untuk abu-abu itu logika, hijau perulangan, biru itu matematikanya, perhitungannya, kuning itu teksnya atau ya tulisan yang ingin di printnya, hijau tuanya itu daftar, terus pink itu untuk variabel. Ini warna ini kurang untuk fungsi lah gitu. Jadi itu untuk penjelasan blok-bloknya. Dan ini untuk yang pertama dulu, JavaScript itu var itu untuk count sama dengan sama, ya bersama lah sama ya yang lain-lain ini, cuma berbeda sedikit tentang var. Dan ini ada tutup kurung, buka kurung, dan bla bla bla. Python yang kita udah pelajari, count sama dengan tidak ada, count sama dengan 1, dan terusnya perulangan sama. Terus ketika sudah ngeprint dia akan menambah 1 dan perulangan hingga sampai lebih dari 3 atau sama dengan 3. Terus PHP ini pakainya itu dolar depannya. Nah, terus sama juga konsepnya seperti yang tadi, cuma hanya berbeda di dolarnya aja. Terus di luar itu ya sama seperti tadi, nggak ada bedanya malah ya sama nih. Ada mungkin apa bedanya ya, lebih pendek dan ya sana juga ketika semua kondisi sudah terpenuhi kan. Terus Dart ini sama seperti Java, tapi cuma lebih ribet aja sih tentang kayak nambah-nambahin kayak gini. Terus yang kita bisa jalanin hanya dengan JavaScript. Kita coba, kita run. Oke, yang pertama dia ngeprint pertama kali. Jika kita oke, harusnya ini 3 kali ya, karena kondisinya harusnya sampai 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ketika saya tekan lagi kondisinya udah terpenuhi, jadi dia tidak akan ngeprint lagi. Jadi nah udah selesai. Hanya bisa di JavaScript karena ya konsepnya juga sama, cuma perulangan yang kita sudah pelajari juga, yang ya gitu aja. Jadi ya mungkin hanya diberikan contoh di JavaScript saja. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di weblog ini ya. Yang saya kembalikan lagi juga sama seperti di Scratch, tapi lebih ya simple juga. Ya itu aja yang bisa saya jelaskan di weblog ini. Oke, jadi yang pertama kita di sini untuk cara untuk memakai C++ di device kalian itu pertama mendownload VS Code. Nah, nanti kalau kalian belum mendownload tinggal kalian download aja, dikarenakan saya sudah punya, sudah pernah melakukannya di video sebelumnya. Jadi di sini saya sudah punya VS Code, dan ketika di VS Code kan hampir sama seperti di Python, tapi di Python itu udah ada. Nah, kalau di VS Code ini ada caranya. Jadi kita misalnya tinggal aja di Google kita cari cara download VS Code. Nah, VS Code C++ di VS Code. Nah, di sini sudah ada tutorialnya cara gimana download C++ di VS Code. Nah, bukan untuk memungkinkan pembagian C dan C dan C++. Thus, from Linux dan Azure cara membuat C++. Jadi menambahkan. Nah, terus ini cara install ekstensi. Pertama, buka VS Code, dan kedua, pilih ikon tampilan ekstensi pada bila aktivitas atau gunakan pintasan keyboard Ctrl+Shift+
X, cari C++, pilih install. Nah, kita coba buka VS Code kita. Terus kan petek ekstensi ini atau Ctrl Shift X, terus kita cari C++. Oke, di sini yang ini kita install. Jadi kita bentar, saya make sure dulu apakah benar. Oke, C++. Oke, benar, kita install aja. Oke, ini sudah menginstal, lagi loading installation. Terus kita lanjut ke selanjutnya, install, siapkan. Nah, kita disuruh periksa apakah Anda telah menginstal compiler. Jadi ini juga penting untuk cara mengulang C++. Kita rekomendasikan compiler, TGB, sistem proyek, dan enter. Nah, untuk cara mengeceknya apakah kita sudah menginstal compiler atau belum, kita disuruh buka jendela terminal VS Code, baru menggunakan Ctrl Shift plus, gunakan perintah berikut untuk menginstal compiler GCC. Nah, kita salin aja. Kita coba ke terminal. Nah, terus kita paste aja itu, terus kita enter. Nah, di sini ternyata di saya belum pernah download si compilernya. Jadi kita disuruh download aja. Jika Anda belum menginstal compiler, Anda dapat mengikuti salah satu tutorial instalasi kami. Kita kunci tutorial menu, terus install Visual Code, kita udah install C++ yang ini sudah. Terus you can install basic C++ kalau Soft X, kita udah melakukan ini. Terus ketika kita ingin melakukan compilernya, kita tinggal download yang ini aja, tekan aja, ini sudah download. Jadi kita tunggu aja. Oke, jadi setelah saya di sini sudah mendownload ekstensinya C++, jadi mungkin ada tambahan lagi untuk mendownload ekstensinya, itu kode runner. Nah, ini kita install aja. Terus oke, dan setelah itu kita cek apakah sudah ke download yang ini. Oke, sudah, kita tekan terus kita buka aja. Terus di sini kita next aja, next lagi. Udah, kita tunggu lagi. Saya sambil baca. Jadi setelah saya baca juga di sini, ketika sudah mendownload nanti bakal keluar sebuah kayak terminal gitu, dan kita disuruh salin ini. Setelah disalin bakal akan muncul seperti ini. Kita klik enter. Setelah enter ketik Y untuk menginstalnya. Terus kita disuruh add your bin folder bla bla bla. Kita buka setting, Windows setting, edit environment variable for akun. Terus nanti disuruh nambahin ini. Jadi ya kita mungkin saya skip dulu karena ini downloadnya lama. Oke, di sini sepertinya sudah
siap untuk di ini, kita langsung centang aja untuk run, terus kita tekan finish. Nah untuk tadi mana tadi tadi yang mana, mulai dari sini. Jika hari ini kita salin yang ini, pastinya klik kanan, nah terus enter. Oke, terus ini disuruh enter ya, bentar kita cek dulu. Oke, disuruh enter, terus di sini enter. Oke, kita nunggu lagi untuk di downloadnya. Setelah itu kita disuruh bin search di baru itu kita coba cari dulu edit apa tadi, salin aja deh. Terus kita cari pet. Oke begitu, bentar edit pet. Edit ini apa ini? Enggak. Bentar nih. Ya udah, kita nunggu downloadan ini selesai dulu aja. Oke, jadi kita lanjut tadi sampai nanti ini udah ke download yang di sini tadi udah selesai semua. Jadi kita masukin aja, terus kita edit petnya, coba lagi. Kita ini disuruh tambahin Ctrl C aja, terus kita cari edit, terus kita klik di sini, kita klik new aja, terus kita login, kita oke lagi, terus kita coba ngecek di terminalnya dengan BCC version ini. Kita coba apakah sudah terinstall atau belum. Kok tidak bisa? Coba kita buka lagi terminalnya. Oke, kita untung sudah terinstall di sini. Kalau gini sudah terinstall, terus kita coba tiga-tiganya apakah bisa semua. Ya nggak panik, cuma tadi nggak bisa. Ini juga udah bisa. Dan itu G++, nah BCC ini udah terinstall berarti. Terus Ctrl C, kita coba lagi. Nah kalau sudah begini, sudah terinstall udah berhasil lah gitu. Jadi ya sudah. Jadi lanjutlah selanjutnya gimana. Oke, selanjutnya saya akan mencoba saya akan mencoba VS Code di C++. Jadi pertama kita bikin file baru dulu. Kita bilang C++ aja. Oke. Kita taruh aja code file situ. Oke. Ini kita ganti. Bentar, jangan di loading ya. Kita bikin ini baru deh, new window. Nah oke, terus kita spell bentar.
Oke, kita taruh sini aja, nggak apa-apa deh. Oke, setelah itu gimana itu ada aduh, bentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertama kita bikin file baru aja. Kita taruh di revisi aja, jangan bukan file dulu. Saya bikin file baru, hanya folder C++. Mari kita coba pakai namanya. Kalau kayak udah di sini aja, terus tekan ini. C++. Udah kita harus ganti namanya. Oke, kita bikin file dulu bentar. New folder. Coba C++. Oke, di sini. Kok tidak bisa? Bentar. Terus sini aja. Kita bikin mana aja deh, ini file kita C++ aja. Udah, kita taruh di mencoba purpose di sini ya. Terus aku folder. Oke. Ya, terus kita ganti di sini. Kalau di Python main.py, kalau di C++ itu main.cpp. Nah, oke. Terus kita bikin apa namanya, kode simple dari kayak hello world. Include step include, terus use strong. Ini untuk sebagai library bawaannya. Terus kita lanjut std.
C++ ini setiap akhiran tuh harus pakai titik koma. Habis itu in main ini sebagai fungsinya. Terus dulu nah, terus kita coba yang bentar. Kenapa error? Saya sudah menginstalnya. Bukannya udah menginstalnya, coba deh. Kalian tadi udah install ya? Oke, kita coba lagi. Apakah ada yang salah? Oh, titik koma. Ya, saya benar udah jelasin titik koma itu penting di C++. Ini terus apa lagi? Kita coba jalannya. Tetap error. Udah bentar ya. Kenapa error? Oke, di sini saya akan mencoba C++ untuk mengetesnya apakah bisa apa enggak di VS Code nya. Kita file baru aja di sini. Untuk di Python kan main titik PE. Nah, ada Python. Kalau di C++ main titik CPP. Nah, dia kan C++. Oke, terus kita aja, terus kita nulis perkodingannya. Jadi kita buka ini include in cloud. Aduh, kenapa nggak bisa? Aduh, terus stream, terus enter. Ini untuk library bawaannya. Terus using space. Terus std titik koma. Ini penting di C++ karena kan C++ rata-rata memakai seperti ini, titik plus di akhir barisnya. Terus kita tulis fungsinya in main buka kurung. Setelah itu ini kita enter aja, terus kita tulis outputnya out, terus terus kita suruh print hello world.
koma hello world. Oke, udah begini, jangan lupa untuk ini kenapa enggak kenapa error ini. Kita coba aja, kita pakai yang mana. GCC, kita coba yang GCC deh. Bentar. Oke, kita coba lagi. Di sini kita pakai yang G++. Oke, lagi building, lagi proses. Lagi proses. Dan nah, udah ini. Di sini udah print hello world-nya. Dan ya, berarti berhasil kita menginstalasi C++ di VS Code. Jadi mungkin saya akan mencoba beberapa codingan di sini menggunakan variabel. Di sini kita menggunakan variabel ini aja. Bentar. Oke, kita coba. Jadi di sini kita kasih variabelnya yaitu misal x, permisalan x, terus jangan lupa ini titik koma, terus kita bikin count, terus kita suruh input count, terus kita suruh inputkan angka, nama angka aja deh, angka. Terus habis itu kita kasih, jangan lupa di NDD untuk barisan baru, kasih NDD. Jadi seperti ini, kasih NDD. Nah, terus jangan lupa ini titik koma, terus habis itu ini juga dikasih. Ini terus titik koma, terus kita kasih untuk inputnya check-in, terus kita kasih variabel x, terus jangan lupa titik koma, terus kita kasih outputnya cout. C ini itu untuk in, cout itu buat output. Terus kita kasih angka ini, terus angka yang Anda input adalah terus jangan lupa kita kasih NDL ya, terus sudah, kita coba di sini apakah berhasil. Di sini di building, nah di sini hello world, inputkan angka 10. Oke, angka yang input kita, apakah ada yang salah? Ini tidak mau menginput. Kita coba lagi 10. Bentar, apakah ada yang salah?
Check out. Oh lupa, sini harus dikasih X juga sebagai variabelnya. Terus baru program selesai. Oke, kita coba lagi. 10. Kemarin itu 10. Nah, ini bisa. Jadi sudah terbukti bahwa VS Code-nya sudah terinstall C++ dan saya bisa membuktikannya. Jadi ya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang video kali ini. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.